Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Rudi Iskandar, guru PAI di SDN Karangsong 02, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Jadi RPP itu diambil daripada silabus agar manfaat ketika seorang guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar harus memiliki RPP, karena RPP itu adalah acuan ketika seorang guru untuk menyampaikan materi agar sistematis, terinci, dan terarah. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk sore hari ini bisa bertemu dengan Bapak Surya. Perkenalkan, saya Bapak Lukman Hakim yang alhamdulillah belajar di dan mengajar di SD Islam Prima Cendekia untuk pengaplikasian dan RPP yang telah berjalan di SD kami, yakni adalah pembelajaran yang sistematis yang bisa langsung menyerap daripada keilmuan guru kepada siswa. Dan kebetulan saya mempelajari di bidang agama. Kita pun mengadopsi pelajaran-pelajaran pesantren di SD kami dengan metode sesuai dengan pada RPP yang telah dianjurkan oleh pemerintah, sehingga pembelajaran yang basicnya pesantren bisa terlaksanakan dengan baik di SD Islam Prima Cendekia. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013 disebutkan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema yang tertentu dan mengacu pada silabus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP tidak memiliki jenis-jenis khusus, tetapi komponen-komponen yang tercantum di dalamnya dapat berbeda-beda tergantung pada kurikulum yang digunakan. Pada kurikulum 2013, komponen RPP yang tercantum di dalamnya antara lain identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada pula materi pembelajaran, pendekatan, metode, dan model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, kemudian kegiatan dan langkah-langkah pembelajaran. Berikut adalah cara pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Yang pertama, guru harus memeriksa kehadiran peserta didik, yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran, guru diwajibkan mengabsen peserta didik yang hadir dan yang tidak hadir. Ini sebagai salah satu faktor penting dalam RPP. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis peserta didik, yaitu guru harus bisa mengkondisikan setiap peserta didik dalam keadaan baik dari psikisnya dan fisiknya. Selanjutnya, mengingatkan kembali materi prasyarat atau sudah dipelajari. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalkan materi pembelajaran fikih, yaitu guru mempertanyakan apa pengertian dari misalkan ilmu fikih, yaitu wudu. Apa itu pengertian wudu? Dari situ guru menjelaskan dan menanyakan kepada peserta didik. Setelah itu kemudian guru juga menjelaskan apa itu arti wudu. Selanjutnya memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas. Kemudian membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar, menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran, memberikan motivasi kepada peserta didik agar peserta didik lebih bersemangat dalam belajar dan tidak kemana-mana pikirannya atau tidak memperhatikan dengan baik. RPP dapat diimplementasikan dengan memperhatikan perbedaan individu peserta didik seperti kemampuan awal, minat, motivasi,
belajar, dan gaya belajar. Berikut adalah beberapa langkah untuk membuat RPP: mengkaji silabus sistematik, menentukan tujuan pembelajaran, menentukan kompetensi dasar, menjelaskan kompetensi dasar secara singkat, padat, dan jelas. Menentukan indikator yang melibatkan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar, menentukan metode pembelajaran, menentukan penilaian hasil belajar. Kemudian, ada tujuan dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran. Kemudian, dalam RPP ini juga ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari RPP adalah membuat kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, membuat pelajaran lebih tertata, memudahkan penyampaian materi, membantu menentukan target dan tujuan.